Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kurikulum Merdeka, selain pelajaran intrakurikuler, juga ada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dalam hal ini kita kenal dengan istilah P5. Nah, ada beberapa tema yang akan dilaksanakan oleh pihak satuan pendidikan ketika proses pembelajaran itu dilaksanakan. Sesuai dengan permen, bahwasanya P5 ini itu bisa dilakukan 2 di semester 1 atau 2 di semester 2, maksimal 4, minimal 3, atau 2 di semester 1 boleh 1 di semester 2 atau sebaliknya. Nah, penilaian untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini atau P5 ini, itu rapotnya disampaikan kepada peserta didik itu 1 tahun sekali. Di sekolah kami, SMA Negeri 1 Rambutan, kami untuk P5 yang pertama yaitu mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik proyek yaitu ayo menanam tanaman obat. Ayo menanam tanaman obat. Sebab kita ketahui akhir-akhir ini banyak orang-orang selalu ingin instan dalam melakukan sesuatu. Contoh, obat-obatan sudah bisa ditemukan di warung-warung atau lain sebagainya, yang mana obat-obatan tersebut sudah berbentuk dari bahan-bahan kimia. Nah, kami mengambil hal ini, ayo menanam tanaman obat, sebab negara kita, Indonesia, itu kaya dengan rempah-rempahnya, yang mana tanaman-tanaman tersebut bisa dijadikan sebagai obat-obatan. Di sekolah kami SMA 1 Rambutan pada semester 1 tahun 2022, tahun pembelajaran 2022-2023, untuk yang pertama P5-nya, yang ke-1 itu mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, untuk mengetahui hal ini, maka disusunlah sebuah modul P5, yang mana modul ini disusun oleh Juanda Firzal SAG dengan asal sekolahnya yaitu di SMA Negeri 1 Rambutan tahun pembelajaran 2022-2023 kelas 10, sebab ini atau tahun pembelajaran 2022-2023 ini merupakan tahun pertama SMA N1 Rambutan melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, untuk alokasi waktunya yaitu sebanyak 12 JP. Baik, adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk sarana prasarananya dalam kegiatan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan ini, yang pertama kali lahan untuk menanam. Lahan untuk menanam. Kami menggunakan lahan untuk menanam ini di sekitar sekolah, di sekitar lingkungan sekolah, atau di tempat-tempat yang ada lokasi yang bisa ditanam untuk menanam tanaman-tanaman yang nantinya akan dijelaskan pada penjelasan selanjutnya. Baik, selanjutnya alat untuk menyiapkan lahan itu harus disiapkan. Sebenarnya mudah didapat, sangat banyak, seperti cangkul, ari, linggis, dan lain sebagainya yang dibutuhkan
Dan alat-alat ini sangat mudah didapat di sekitar sekolah dengan meminjam kepada pihak warga atau memberi tugas ke anak untuk membawa peralatan-peralatan tersebut. Kemudian di sekitar SMA 1 Rambutan juga banyak, ada kandang ayam, ada tempat peternakan kerbau dan lain sebagainya. Perlu dipersiapkan pupuk kandang. Pupuk kandang ini berdasar dari kotoran-kotoran ayam atau kotoran sapi dan seterusnya. Selanjutnya yang perlu dipersiapkan juga ada polybag, kemudian ember bekas atau sejenisnya. Jadi tidak harus membeli ember baru atau tempat menanam baru atau sejenisnya. Perlu juga disiapkan dengan menggunakan bahan-bahan bekas seperti ember yang rusak, baskom rusak, dan seterusnya. Nah, kalau polybag ini sangat banyak di sekitar Rambutan ini. Polybag ini dijual di toko-toko alat-alat pertanian seperti itu. Di dekat sekolah SMA 1 Rambutan ada itu. Kemudian yang perlu disiapkan lagi tanaman obat-obatan seperti jahe, kunyit, kencur, dan sebagainya. Hal ini juga sangat mudah didapat. Jadi anak-anak diberi tugas untuk membawa tanaman jahe, tanaman kunyit, tanaman kencur yang ada di sekitar rumah peserta didik. Nah, melihat hal ini, jadi untuk pelaksanaan dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik ayo menanam ini sangat sangat mudah untuk dilaksanakan, sekaligus sangat bermanfaat bagi anak-anak, bagi peserta didik, bagi guru untuk mengetahui tanaman obat-obatan tersebut dari aspek bentuk tanaman maupun manfaat daripada tanaman tersebut. Lanjut. Nah, dikarenakan SMA 1 Rambutan di tahun 2022-2023 baru pertama kali melaksanakan kurikulum Merdeka atau kurikulum 2022, maka targetnya adalah peserta didik yang di kelas 10. Jadi peserta didik yang di kelas 10 ditargetkan untuk melaksanakan kegiatan P5 gaya hidup berkelanjutan ini. Baik, kita lanjut. Nah, relevansi tema dan topik proyek, temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Kemudian topik proyek yaitu ayo menanam tanaman obat. Ayo menanam tanaman obat. Relevansinya dengan tema dan topik proyek adalah dengan menanam tanaman obat yang mudah didapat dan mudah dibudidayakan, diharapkan dapat menghasilkan manfaat sekaligus yang bernilai ekonomis. Bagaimana kita ketahui, tanaman-tanaman yang disebutkan di atas sebelumnya itu seperti kencur, jahe, selain membawa manfaat bagi kesehatan, juga bisa berdampak atau bernilai ekonomis. Karena kan kalau mau membeli di pasar, maka mungkin harganya memang tidak seberapa kalau sedikit. Tapi kalau banyak, lumayan seperti itu. Nah, bila hal itu diterapkan oleh peserta didik dengan memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah mereka, maka mereka tidak perlu lagi untuk, kalau butuh kunyit atau lengkuas atau jahe, tidak butuh
lagi untuk pergi ke pasar untuk membeli rempah-rempah tersebut seperti jahe dan kunyit tersebut. Kenapa? Karena telah tersedia di sekitar rumah mereka dengan memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah mereka. Hal ini yang diharapkan dengan pelaksanaan P5 gaya hidup berkelanjutan. Kita lanjut. Adapun komponen inti daripada modul ajar tentang P5 gaya hidup berkelanjutan dengan ayo menanam tanaman obat ini. Secara singkat, deskripsinya yaitu menghasilkan tanaman yang memiliki nilai ekonomis dan sehat dari tanaman obat yang ditanam. Jadi, dengan menanam tanaman-tanaman obat tersebut, peserta didik diharapkan dapat mempraktekkan di lingkungan mereka selain membawa nilai atau memiliki nilai ekonomis, juga bisa dimanfaatkan sebagai obat atau sebagai minuman untuk kesehatan. Lanjut, dimensi dan sub-elemen dari profil pelajar Pancasila. Nah, dimensinya adalah 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada sebuah hadis yang menyatakan seandainya besok kiamat, sedangkan engkau memegang 1 biji kurma, maka tanam. Berarti secara tidak langsung ini mengajarkan kepada kita untuk selalu menanam, termasuk tanaman obat-obatan ini. Dengan menanam tanaman, kita bisa mengambil ibroh atau mengambil suatu pelajaran bahwa tanaman itu tumbuh di atas tanah milik Allah. Kemudian kita manfaatkan nikmat Tuhan mana lagi yang kita dustakan. Selanjutnya elemen akhlak kepada alam. Jadi setelah ditanam juga, jangan cuma dibiarkan seperti itu. Dirawat tanamannya dengan baik. Sehingga kita selain dapat mengambil manfaatnya, kita dapat merawatnya dengan baik. Untuk dapat mengambil manfaat yang lebih baik. Sub-elemennya yaitu peserta didik mampu memanfaatkan dan merawat lingkungan alam sekitar. Jadi di SMA kami banyak lahan-lahan atau tanah-tanah kosong di depan kelas, di belakang kelas, dan seterusnya. Itu bisa diberi kesempatan kepada peserta didik untuk memanfaatkannya, menanam tanaman-tanaman obat-obatan tersebut. Sekaligus bagaimana merawatnya sehingga tanaman itu tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur, dan dapat membawa manfaat, baik itu manfaat secara nilai ekonomis maupun manfaat untuk kesehatan. Nah, ada dimensi kreatif. Dimensi kreatifnya anak-anak dapat menghasilkan tanaman obat dan tindakan yang nyata. Jadi kreatif di sini umpamanya anak-anak dapat memanfaatkan ember bekas, terus polybag atau barang-barang bekas lainnya yang bisa di menampung tanah kemudian ditanam di situ sehingga anak-anak dapat memanfaatkan hasilnya itu. Peserta didik mampu memanfaatkan lingkungan dan tanaman yang bernilai kesehatan dan ekonomis yang berasal dari alam di sekitarnya. Jadi tidak serta-merta harus membeli. Mau jahe membeli, mau kunyit membeli, mau kencur membeli. Padahal lingkungan di sekitar peserta didik itu, terutama di daerah rambutan ini, masih sangat luas tanah-tanahnya, minim pemanfaatannya. Nah, dengan adanya kegiatan P5 ini, diharapkan anak-anak dapat menerapkannya ketika mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Selanjutnya, nah, target pencapaian di akhir fase. Jadi, target setelah mengikuti kegiatan P5 ini, P5 gaya hidup berkelanjutan ini, peserta didik mampu menghasilkan karya inovatif berupa tanaman obat yang bermanfaat dan bernilai sehat dan ekonomis yang berasal dari tanaman yang ada di sekitarnya.
Nah, setelah mereka menanam, mereka harus diajarkan, diberi pengetahuan tentang apa saja manfaat-manfaat yang mereka tanamkan itu. Misalnya bagaimana jahi, apa manfaatnya, kunyit, apa manfaatnya, bagaimana cara mengelolanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga mereka memahami dengan pasti apa itu yang mereka kerjakan dalam kegiatan gaya hidup berkelanjutan dengan topik ayo menanam tanaman obat ini. Nah, untuk melakukan itu kita harus mempunyai alur kegiatan. Jadi proyek itu ada alur kegiatannya. Jadi proyek itu bukan serta-merta harus selesai seperti ini. Tidak, harus ada pengenalan dulu. Ada pengenalan guru mata pelajaran yang berkolaborasi. Mungkin ketika ada koordinatornya mungkin guru dari guru ekonomi. Berkolaborasi dengan guru biologi, mensosialisasikan materi P5 ini. Dijelaskan pengertiannya, disebutkan tujuan dan manfaat dan daripada kegiatan proyek ini, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Kemudian memperkenalkan tema proyek. Jadi tema proyeknya itu ayo menanam tanaman obat. Jadi diperkenalkan kepada peserta didik. Dijelaskan sedemikian rupa sehingga mereka tertarik untuk melakukan kegiatan tersebut. Baik. Kemudian kontekstualisasi. Peserta didik menggali informasi terkait tanaman obat berasal dari lingkungan yang ada di sekitar. Jadi peserta didik diberi tugas untuk mencari tanaman-tanaman obat yang telah dijelaskan sebelumnya oleh guru atau oleh koordinator proyek. Jadi jangan sembarangan tanaman. Contoh, di kelas A harus menanam tanaman A, B, C, D, dan seterusnya yang berkaitan dengan tanaman obat. Kemudian sebelum itu harus melakukan survei lingkungan terkait tanaman obat yang ada di sekitarnya. Bagaimana cara penanamannya, bagaimana cara perawatannya, bagaimana cara pengelolaannya menjadi obat, dan seterusnya, dan seterusnya. Memilih tanaman obat yang akan dijadikan proyek. Jadi tanaman obatnya harus dipilih. Contoh, mau apa? Tanamannya umpama jahe, kunyit, dan seterusnya. Ditentukan. Jenis tanamannya yang akan ditanam itu ditentukan oleh koordinator proyek sehingga anak-anak itu bisa terarah, diarahkan, paham mereka bahwa tanaman tersebut yang disebut dengan tanaman obat.
tanaman obat. Baik, bagaimana cara pelaksanaannya atau aksi nyatanya di lapangan? Peserta didik di bawah bimbingan pendidik atau koordinator proyek, ya, rencana kegiatan proyek termasuk masalah pemanfaatan lahan. Jadi dibimbing oleh guru, dibimbing oleh koordinator proyek tentang apa yang akan digunakan. Contoh memanfaatkan lahan, bagaimana mengolah lahan sehingga lahan tersebut bisa digunakan untuk menanam tanaman obat. Peserta didik mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Jadi peserta didik dilibatkan sehingga di situ ada kreativitas, ada aktivitas, ada saling gotong royong dan kerjasama. Itu yang diharapkan. Kemudian mengerjakan proyek di bawah bimbingan pendidik di tempat yang sudah disepakati. Jadi bukan asal tanam, tapi harus dibawa arahan koordinator proyeknya, apa yang mau ditanamkan, bagaimana cara menanamnya, bagaimana merawatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Proyek ini dikerjakan sesuai jadwal yang ditentukan. Ada jadwalnya. Bukan kita harus menanam setiap hari menanam, tidak, ada jadwalnya. Pada jadwal-jadwal tertentu saja. Nah, ketika setelah ditanam, rancang perawatan hasil proyek. Jadi ketika proyek itu telah berlangsung, sudah dijalankan, bukan dibiarkan setelah itu, akan tetapi dirancang bagaimana merawatkan dengan baik. Kemudian merencanakan pemanfaatan hasil proyek. Jadi hasil proyek yang bernilai ekonomis dan bernilai untuk kesehatan itu dimanfaatkan sampai tuntas. Bagaimana pemanfaatan apa-apa yang menjadi proyek itu. Contoh bagaimana memanfaatkan jahe, bagaimana memanfaatkan lengkuas, bagaimana memanfaatkan kunyit, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik. Nah, refleksi. Jadi peserta didik dan pendidik melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan proyek. Jadi proyek ini nanti di akhir kesempatan itu direfleksi bagaimana kegiatan itu bagus atau tidak, berdampak positif atau tidak bagi peserta didik, berhasil atau tidak. Nah, setelah dilakukan refleksi itu, guru dan peserta didik merencanakan tindak lanjut terhadap proyek yang telah dilaksanakan ini. Jadi bukan hanya selesai-selesai saja, harus terus berkelanjutan. Nah, untuk itu perlu asesmen, perlu penilaian dengan rubrik sebagai berikut. Jadi rubriknya, contoh dalam perencanaan peserta didik mampu memilah dan memilih tempat tanaman yang akan ditanam. Jadi mereka tahu lokasi itu bagaimana tempatnya, benar atau tidak tempatnya. Kalau umpamanya menggunakan media polybag atau ember bekas, bagaimana pelaksanaannya. Kemudian peserta didik mampu melahirkan ide kreatif dari terkait tanaman yang akan dijadikan proyek. Jadi mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan ide-ide mereka, bagaimana cara menanam yang baik, bagaimana sehingga menghasilkan sesuatu yang baik berdasarkan pengalaman mereka yang ada di rumah, karena ini merupakan tanaman-tanaman yang biasa ada di sekitar rumah mereka. Kemudian peserta didik mampu membuat perencanaan pembuatan proyek. Jadi peserta didik itu dilibatkan bagaimana mengolah lahan sehingga bisa melaksanakan penanaman tanaman obat tersebut. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Peserta didik menyediakan alat dan bahan yang dibutuhkan dengan tepat dan lengkap. Jadi koordinator mengkoordinir anak-anak A bawa cangkul, B bawa linggis, dan seterusnya. Peserta didik dapat mengerjakan sesuai langkah yang sudah direncanakan. Jadi rencana tadi bukan hanya dibuat saja, tapi dilaksanakan step-stepnya.
Lanjut, peserta didik dapat menyelesaikan proyek tepat waktu. Jadi waktunya ada batas. Jadi waktu itu berbatas, bukan tidak terbatas waktu. Jadi anak-anak kita mengerjakan proyek ini selama sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan dan seterusnya. Jadi ada bentuk tanggung jawab untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian peserta didik dapat melakukan perawatan dan pemanfaatan dengan menarik. Jadi perawatan itu dengan baik, manfaatkan dengan baik, sehingga menarik apa yang mereka lakukan itu. Kemudian peserta didik dapat membuat spanduk atau konten yang menarik. Contoh membuat spanduk di sekitar tanaman obat itu, dibuat spanduk ini tulisannya tanaman apa, kemudian dibuatlah spanduk-spanduk di sekitar sekolah, ayo menanam, ayo gemar menanam, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian hasil, jadi produk hasil karya berasal dari tanaman bernilai jual dan sehat. Jadi kalau bisa nanti berhasil apa yang mereka laksanakan itu, bukan hanya dimanfaatkan oleh guru saja, tapi dimanfaatkan oleh peserta didik untuk dijual atau diolah menjadi minuman sehat atau seterusnya. Nah, hal tersebut dibuat video berisi proses pengerjaan proyek dari awal sampai terakhir. Kemudian spanduk atau konten berisi promosi tentang produk-produk seterusnya. Jadi umpama dibuatlah jahe, kunyit, dan lain sebagainya, itu dibuat jamu. Dibuat di situ jamu tanaman obat SMA Negeri 1 Rambutan. Contoh, itu cuma sekedar contoh. Baik, sobat wakil kurikulum, apa saja tanaman-tanaman obat dan manfaatnya yang ditanam di sekitar lingkungan yang ada di tanaman obat atau di proyek gaya hidup berkelanjutan SMA Negeri 1 Rambutan. Ada jenis dan tanaman obat yang ditanam, kemudian apa manfaatnya. Nah, yang pertama yang ditanam di SMA 1 Rambutan itu jahe. Mengapa jahe? Jahe itu adalah tanaman obat yang pertama, itu jahe. Sejak zaman dahulu jahe dipercaya memiliki banyak manfaat. Salah satu jenis tanaman rempah ini memiliki bentuk seperti jari jemari yang sedikit gendut di bagian ruas tengahnya. Jadi ini tanamannya, bentuk tanamannya seperti ini. Kemudian apa manfaat jahe ini? Memperlancar pernapasan. Bagaimana pengolahan itu dipelajari. Obat masuk angin. Bagaimana menggunakannya sebagai obat untuk masuk angin? Dipelajari. Kemudian meredakan migrain. Cari bagaimana cara pengolahan sehingga jahe ini dapat dijadikan sebagai obat untuk meredakan migrain. Kemudian obat batuk, obat kecantikan, dipelajari sedemikian rupa bahwa obat ini, tanaman ini bisa dijadikan obat. Memperlancar pernapasan, mengobati masuk angin, meredakan migrain, obat batuk, dan obat kecantikan. Nah, bila anak-anak diajak dengan baik untuk mengolah ini, siapa tahu suatu saat anak-anak ini bisa menghasilkan jahe yang banyak dan dimanfaatkan menjadi yang disebutkan manfaatnya ini. Dan ini sangat bernilai ekonomis sekaligus sehat tanpa harus menggunakan bahan-bahan kimia seperti itu. Baik, kita lanjut. Yang kedua yaitu kunyit. Nah, kunyit merupakan salah satu jenis rempah yang memiliki banyak manfaat. Kita sering sekali mendengar manfaat kunyit. Bukan hanya untuk membuat masakan enak, salah satunya umpamanya membuat pindang. Pindang apapun itu, pindang burung, pindang patin, pindang sale, itu menggunakan kunyit ini. Jadi kunyit ini sangat banyak manfaatnya. Nah, berikut adalah manfaat daripada kunyit yang perlu kita ketahui. Jadi perlu kita ketahui bersama
bahwa kunyit itu dapat meningkatkan imunitas tubuh. Dapat meningkatkan imunitas tubuh. Jadi kalau pengertiannya seperti ini, kalau kita lelah, lesu, lemas, itu bisa memanfaatkan kunyit, mungkin dibuat jus atau apa. Nah, pelajari itu bagaimana kunyit ini bisa dijadikan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian mencegah dan mengobati kanker. Mencegah dan mengobati kanker. Bagaimana caranya? Nah, pelajari. Ajak anak-anak berdiskusi dan cari literasi-literasi yang berkaitan dengan bagaimana menjadikan kunyit bisa menjadi obat mencegah dan mengobati kanker. Kemudian memperlancar pencernaan. Nah, bagaimana caranya? Kita pelajari, kita ajak anak didik untuk diskusi untuk menjadikan kunyit ini sebagai sarana untuk menjadi obat memperlancar pencernaan. Kemudian obat Alzheimer. Obat Alzheimer ini apa namanya? Ya seperti itu. Jadi dijadikan obat Alzheimer, kemudian mengobati diabetes. Mengobati diabetes. Bagaimana caranya? Sekali lagi, ajak anak didik untuk mencari informasi-informasi bagaimana cara mengobati diabetes dengan menggunakan tanaman obat kunyit. Kemudian merawat sistem pernapasan. Merawat sistem pernapasan. Bagaimana caranya? Dipelajari bagaimana cara penggunaannya untuk merawat sistem pernapasan. Kalau memang kita berhasil, siapa tahu suatu saat menemukan cara efektif untuk mencegah penyakit-penyakit ini dengan memanfaatkan tanaman kunyit. Baik, yang ketiga, kencur. Nah, mendengar nama kencur pasti yang terbesit di benak kita adalah salah satu jenis minuman tradisional, yaitu jamu beras kencur. Minuman jamu memang memiliki manfaat karena terbuat dari bahan-bahan rempah yang menyehatkan. Ya, seperti kita ketahui, jamu itu ada dari tak kunyit, jahe, kemudian kencur ini, dan seterusnya. Apa manfaat daripada kencur ini sendiri? Manfaatnya adalah meredakan flu dan batuk. Jadi kalau kita flu, batuk, bagaimana cara mengolahnya menjadi obat flu dan batuk? Ini perlu kita pelajari sama-sama. Kemudian memperlancar saluran pernapasan. Memperlancar saluran pernapasan. Kemudian mengobati kencing batu. Mengobati kencing batu. Mengobati diare. Mengobati diare. Kemudian meningkatkan nafsu makan. Nah, hal ini bila kita lakukan dengan baik, kita manfaatkan dengan baik, kita pelajari dengan baik, maka anak-anak bisa kita libatkan untuk membuat obat-obatan ini dari tanaman yang ditanam oleh anak-anak dalam kegiatan P5 ini, dijadikanlah bahan-bahan seperti ini. Baik, kita lanjut tanaman yang selanjutnya, yaitu lengkuas. Lengkuas ini banyak sekali ditemukan dan mudah sekali tumbuhnya. Jadi manfaatnya bisa mencegah kanker, menurunkan kolesterol, mengobati gangguan pernapasan, meredakan nyeri sendi, meningkatkan kesuburan bagi laki-laki. Nah, dari manfaat-manfaat ini, rugilah kita kalau kita lingkungan sekitar kita itu luas tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Padahal kita bisa memanfaatkannya dengan menanam tanaman-tanaman seperti ini. Lanjut. Yang kelima yaitu temulawak. Temulawak ini sering kita dengar. Jadi temulawak ini sekilas tanaman ini memiliki bentuk hampir menyerupai kunyit. Jadi temulawak ini
mempunyai banyak sekali juga manfaatnya. Jadi temulawak ini mempunyai manfaat yang sangat banyak juga. Meningkatkan fungsi pencernaan. Jadi meningkatkan fungsi pencernaan bisa mengkonsumsi temulawak, kemudian mencegah kanker, mencegah peradangan, dan seterusnya. Nah, kalau anak-anak itu dilibatkan untuk membuat suatu penelitian ilmiah, riset ilmiah tentang manfaat daripada temulawak ini dan bisa dijadikan suatu inovasi atau terobosan, saya pikir itu bukan suatu hal yang yang terlalu sulit. Sebab bisa saja anak-anak tersebut mempunyai ide-ide yang cemerlang dikarenakan di sekitar mereka tanaman ini sangat banyak, sangat mudah ditemukan. Jadi anak-anak diberi kesempatan, diberi tugas mencari bagaimana cara menggunakan temulawak untuk meningkatkan fungsi pencernaan, untuk mencegah kanker dan mencegah peradangan. Bila karya-karya ini bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, maka akan sangat banyak manfaatnya bagi peserta didik itu maupun orang-orang yang memerlukan obat-obatan yang tidak dari bahan kimia, tapi berdasarkan bahan olahan dari tanaman-tanaman obat. Lanjut yang F yaitu seledri. Ini seledri Lalu bahasa kaminya godong sop atau jadi daun sop ini untuk buat sop atau buat mie ayam atau apa ini. Seledri, tapi yang kita kenal populer yaitu seledri. Jadi seledri ini manfaatnya obat rematik. Nah, jadi orang-orang di sekitar kita, orang-orang tua terutama, sering sekali mengeluhkan tentang penyakit rematik. Kemudian obat asma, bisa juga asma. Memperlancar pencernaan, menurunkan tekanan darah. Nah, yang perlu kita pelajari itu adalah bagaimana menjadikan tanaman-tanaman ini, termasuk tanaman seledri ini, menjadikan obat. Yang mana obat itu bisa diberikan kepada orang yang membutuhkannya. Atau kalau anak didik itu mempunyai kakek nenek yang mempunyai penyakit rematik, bisa diberikan dengan daun seledri ini. Tapi bagaimana cara pengolahan? Sekali lagi, dicari solusinya bagaimana mengolah daun seledri ini sehingga bisa menjadi obat rematik, bisa menjadi obat asma, bisa memperlancar pencernaan, dan bisa menurunkan tekanan darah. Berarti sangat kaya Indonesia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana lagi kita didustakan? Ini tanaman-tanaman yang saya sebutkan dari 1 sampai sekarang ini. Ini sangat mudah didapat di sekitar rumah peserta didik atau di rumah peserta didik. Sebab hal ini merupakan rempah-rempah tanaman-tanaman yang biasa digunakan untuk memasak bagi ibu-ibu yang mau memasak apapun itu, tinggal mengambil di sekitar penggarangan mereka. Tapi sayangnya sekarang kita sudah sangat jarang melihat orang-orang yang peduli dengan tanaman-tanaman ini. Mereka lebih senang membeli yang instan-instan. Kalau sakit kepala langsung ke warung beli obat-obatan yang sakit kepala. Kalau rematik beli obat rematik dan seterusnya, tanpa lagi peduli dengan alam sekitar mereka. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa alam sekitar kita, kalau kita manfaatkan dengan baik, maka akan sangat banyak manfaatnya, terutama untuk kesehatan kita. Baik, kita lanjut. Lemon. Apa manfaat lemon? Lemon ini jenis jeruk tapi asam. Sebagai vitamin C, kemudian vitamin B, mencegah kanker dan imunitas. Nah, bagaimana mengolah lemon ini sebagai obat sebagai vitamin C, sebagai vitamin B, atau obat mencegah kanker dan untuk meningkatkan imunitas? Bagaimana caranya? Sekali lagi, diajak peserta didik itu berdiskusi, cari informasi bagaimana pengolahan yang baik, berinovasi. Jadi kreatif, inovatif itu bisa dilakukan melalui kegiatan P5 ini.
Kemudian serai. Nah, serai ini banyak ini. Serai ini mungkin dilempar saja hidup seperti itu. Benar kata Plus itu, ikan lautan bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Jadi di Indonesia ini tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tongkat kayu dan batu, istilah kasarnya itu, bisa jadi tanaman saking suburnya negara kita Indonesia. Nah, termasuk serai ini. Serai ini kalau anak-anak diajarkan bagaimana menggunakan ini, kalau waktu saya kecil itu, di sekitar rumah setiap penduduk itu pasti ada tanaman serainya. Jadi mereka tidak perlu ke warung atau tidak perlu ke pasar, hanya sekedar untuk membeli serai ini. Nah, selanjutnya serai ini manfaatnya bisa detox. Jadi untuk mengatasi keracunan, antioksidan dan seterusnya. Bagaimana caranya? Perlu dipelajari secara detail sehingga ini bisa membawa manfaat, baik itu manfaat kesehatan maupun manfaat secara ekonomis. Nah, sobat wakil kurikulum, banyak sekali pada dasarnya tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, yang mana bila kita perhatikan, bila kita manfaatkan dengan baik, itu tanaman-tanaman tersebut bisa menjadi obat, bisa menyembuhkan penyakit. Itu terkadang kalau bisa diolah dengan sedemikian rupa, kadang-kadang obat-obatan kimia itu kalah dengan obat-obat yang seperti ini. Kalau sekarang orang bilang obat herbal itu, ya, maka itu diharapkan dengan tanaman-tanaman ini, dengan menggunakan tanaman obat-obatan ini pada kegiatan tema P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan ini, itu bisa membawa manfaat bagi peserta didik. Baik itu manfaat secara ekonomis maupun manfaat secara kesehatan. Oleh karena itu tidaklah rugi atau tidak menjadi hal yang konyol kalau kita menjadikan P5 ini sebagai acuan, sebagai sarana untuk mengajar peserta didik kita kembali menggunakan bahan-bahan atau tanaman-tanaman obat ini untuk mengobati penyakit-penyakit bila ditimpa suatu penyakit dengan menggunakan tanaman-tanaman tersebut. Nah, bagaimana sehingga tanaman tersebut bisa dimanfaatkan oleh peserta didik kita? Peserta didik memahami bagaimana pemanfaatannya untuk dijadikan obat-obatan, itu perlu dipelajari, perlu diawasi anak-anak bagaimana mengolahnya, sehingga apa yang kita pelajari dalam kehidupan, dalam kegiatan P5 ini, P5 gaya hidup berkelanjutan ini, itu benar-benar membawa manfaat bagi peserta didik kita. Baik, jadi sekali lagi, untuk kegiatan P5 ini di SMA Negeri 1 Rambutan, di SMA 1 Rambutan, itu yang digunakan adalah ada empat tema. Yang pertama gaya hidup berkelanjutan, kemudian yang kedua suara demokrasi, yang ketiga kearifan lokal, yang keempat kewirausahaan. Nah, untuk gaya hidup berkelanjutan ini di SMA 1 Rambutan membuat proyek dengan topik proyek yaitu ayo menanam tanaman obat. Nah, hal ini telah dilaksanakan di awal-awal semester 1. Anak-anak itu diberi tugas untuk menyiapkan lahan. Jadi menyiapkan lahan, membersihkan lahan di sekitar mereka dengan menggunakan peralatan-peralatan yang sederhana seperti cangkul, arit, linggis, dan sebagainya. Dan juga ada yang ditugaskan untuk
membawa barang-barang bekas yang bisa digunakan untuk media tanam tanaman-tanaman yang disebutkan tadi, yaitu jahe, kunyit, lengkuas, seledri, dan seterusnya. Nah, alhamdulillah dengan adanya kegiatan itu, anak-anak bisa memahami tanaman apa saja yang ada di sekitar mereka yang bisa dijadikan obat, sehingga mereka termotivasi untuk memanfaatkan lingkungan di sekitar mereka, dijadikan sarana untuk menanam tanaman-tanaman obat itu. Selain tugas yang ada di sekolah, mereka juga melaksanakan kegiatan-kegiatan itu di rumahnya masing-masing. Nah, baik Sobat Wakil Kurikulum. Jadi sekali lagi, jadi obat-obatan di sekitar kita, tanaman-tanaman obat yang ada di sekitar kita ini, pada dasarnya itu sangat mudah ditemukan, sangat banyak ditemukan, sehingga anak-anak itu tidak terbebani dengan tugas dari sekolah untuk menanam tanaman obat ini. Selain lahannya sudah tersedia, tinggal membersihkan, tinggal mengolah, kemudian sarana-sarana yang digunakan untuk menanam tanaman obat ini tidak terlalu mewah atau tidak sulit untuk didapat, sebab di masyarakat sekitar SMA Situ Rambutan ini biasa dengan kehidupan tanam-menanam, tapi sekali lagi penanaman-penanaman itu sudah sangat jarang, bukan menjadi suatu budaya yang sudah sangat langka di sekitar rumah peserta didik itu ditanami tanaman-tanaman obat. Sekarang yang banyak mungkin kalau saya lihat tanaman-tanaman seperti buah-buahan dan seterusnya sudah sangat jarang kita menemui di sekitar rumah orang zaman sekarang ditanam tanaman-tanaman obat tersebut. Padahal seperti kita ketahui bahwa tanaman-tanaman obat tersebut sangat bermanfaat bagi kita sebagai manusia. Selain menghindari bahan-bahan kimia, juga dijadikan untuk meningkatkan imunitas kita dengan mengkonsumsi olahan-olahan dari tanaman-tanaman. Jadi sekali lagi, dengan memanfaatkan tanaman-tanaman obat yang dijelaskan sebelumnya, itu diharapkan peserta didik dapat menularkannya kepada lingkungan sekitar, bagaimana cara menanam tanaman-tanaman obat itu dan bagaimana mengolah tanaman-tanaman obat itu menjadi obat. Nah, bagaimana cara menanam? Perlu dipelajari bagaimana cara menanam kunyit, bagaimana cara menanam lengkuas, bagaimana cara menanam jahe yang baik. Itu yang perlu diajarkan kepada peserta didik sekarang. Kita lihat dengan mata kepala kita bahwa anak-anak sekarang, walaupun di desa sekalipun, seakan-akan menanam itu suatu perbuatan yang tidak menyenangkan. Seakan-akan menanam itu suatu perbuatan yang tidak mulia. Padahal kalau kita ingin melihat ke belakang, kita makan tanaman-tanaman sekarang seperti tanaman yang dari kelapa, durian, dan lain sebagainya itu karena orang zaman dahulu itu sangat rajin untuk menanam. Kalau sekarang yang menanam itu biasanya hanya orang-orang yang bersawah atau petani-petani, yang mana petani-petani itu menanam di kadang-kadang sangat jauh dari lingkungan mereka. Padahal seperti kita ketahui bahwa tanah kita Indonesia ini itu sangat subur sekali, bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam, termasuk tanaman-tanaman obat tadi. Bila setiap orang mempunyai inovasi, mempunyai pemikiran positif di sekitar lingkungan rumah mereka, halaman mereka, ditanam tanaman-tanaman obat ini, selain
kelihatannya indah, hijau, dan berwarna-warni juga membawa manfaat bagi orang di sekitar, terutama orang yang tinggal di rumah tersebut seperti itu. Jadi mudah-mudahan kegiatan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan ini bisa membawa dampak positif bagi peserta didik untuk dapat dimanfaatkan, dijadikan ilmu pengetahuan sekaligus keterampilan untuk diterapkan di sekitar tempat tinggal mereka. Sebab sekali lagi, untuk menanam tanaman obat-obatan ini tidak sulit. Tanamannya sangat mudah didapat di sekitar perumahan masyarakat, itu sangat banyak tanaman-tanaman tersebut, sangat mudah didapat, sangat mudah diketahui, dan juga untuk menanamnya juga tidak memerlukan alat-alat yang canggih, cukup menggunakan cangkul, arit, linggis, dan seterusnya, yang mana peralatan-peralatan itu biasanya di setiap rumah penduduk itu ada. Kalau memang tidak ada, bisa minjam ke tetangga yang mempunyai alat-alat tersebut. Sebab itu sangat mudah. Nah, untuk mengetahui bagaimana pemanfaatannya, bagaimana menggunakan itu perlu dipelajari. Sehingga anak-anak diberi kesempatan, diberi tugas untuk berinovasi, terutama memanfaatkan tanaman-tanaman tersebut, sehingga apa yang mereka pelajari dari sekolah mereka, dari tempat mereka belajar, itu bisa diterapkan ke masyarakat. Dan bila itu diterapkan di masyarakat mereka, maka akan sangat baik, akan sangat bermanfaat bagi mereka dan generasi-generasi setelah mereka, sebab mereka memberi contoh yang baik kepada generasi selanjutnya untuk selalu menghargai alam. Menghargai alam sekitar itu merupakan salah satu ciri bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia, terutama masyarakat di sekitar SMA Sektor Rambutan, mestinya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi tanah yang subur, diberi tanaman yang banyak. Akan tapi bila kita tidak manfaatkan dengan baik, berarti kita tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bersyukur, berarti kita kufur. Bagaimana dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Andainya kamu bersyukur, la azidannakum, maka pasti aku tambah nikmatku kepadamu. Tetapi kata Allah, wa in kafartum inna azabi asadid. Kalau kalian tidak bersyukur atau kufur terhadap nikmat yang aku berikan, maka sungguh kata Allah, azabku sangat pedih. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini dapat membawa manfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Syukron. Nanti bisa dilihat gambar-gambar bagaimana peserta didik membersihkan lahan, kemudian bagaimana tanaman yang dihasilkan. Bisa dilihat pada video yang ada telah kami kumpulkan untuk menunjang materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.